Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Biasanya kalau kita lagi puji Tuhan di gereja, kalau lagi senang-senang, semua nampak sama. Tetapi ketika ada krisis terjadi, misalnya sakit, nah, kayak seperti berapa tahun yang lalu terjadi COVID-19, di situ akan kelihatan ada orang yang mencari Tuhan. Semakin berat penderitaannya, dia semakin mencari Tuhan. Tetapi ada orang yang justru cari alternatif lain. Nampaklah bahwa dia menjadikan Yesus hanya sebagai salah seorang alternatif, bukan yang utama dalam hidupnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan dan bersiap diri untuk memasuki masa-masa akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 kita baca ayat 1, 2 dan ayat 5. Demikian kata firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat terakhir, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara pemirsa, Alkitab di sini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa ada 10 anak gadis. Kalau begitu umur mereka hampir sama,
pakaiannya hampir sama, datang dari keluarga yang kehidupannya hampir sama. Dan sangat jelas saudara sekalian, bahwa dikatakan mereka juga manusia biasa sama. Ayat 5 mengatakan, saya baca lagi, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Sudah bisa bayangkanlah. Jadi yang menentukan apa saudara sekalian? Persiapan-persiapan mereka menghadapi satu situasi yang tidak baik. 5 anak gadis yang bijaksana itu sudah mempersiapkan diri. Saya tidak mau menafsirkan apa-apa tentang minyak dalam buli-buli yang mereka siapkan. Tetapi setahu saya minyak pada waktu itu adalah minyak zaitun. Dan itu melukiskan apa? Kuasa Roh Kudus, melukiskan kuasa darah Yesus. Saudara pemirsa, saya beri contoh kepada saudara-saudara sekalian. Contohnya apa saudara sekalian? Contohnya yaitu ketika sebelum masuk ke sekolah teologia, saya sudah baca Alkitab 1 kali. Saya memang begitu senang membaca Alkitab. Waktu itu baru mulai ada terjemahan baru tahun 1970-an itu. Jadi saya waktu masuk sekolah teologi kaget juga. Ada teman-teman yang belum tahu cari kitab Kejadian, cari di Perjanjian Baru. Aduh. Tapi kemudian setelah lama-lama belajar, mereka juga menjadi sama seperti saya. Tetapi anugerah Tuhan besar, Tuhan mendorong saya untuk membaca firman Tuhan sedemikian rupa sehingga sampai saya tua, saya sudah membaca habis 33 kali Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan kalau Perjanjian Baru saya sudah baca beberapa ratus kali. Ya. Saudara sekalian, sekarang saya baru beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 saya operasi katarak. Dan katarak saya punya itu agak beda dengan katarak orang lain. Karena katarak saya kataraknya bening. Hanya dokter spesialis mata yang bisa melihatnya dengan alatnya. Jadi makanya saya kemudian sampai baca dengan kaca pembesar. Ya. Mana bisa lagi saya membaca sampai banyak baca Alkitab kayak dulu. Tetapi puji Tuhan saya sudah punya persiapan khusus tentang Alkitab. Begitu juga pengalaman saya. 17 tahun saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologia membuat saya kemudian tidak bisa diam. Tetapi saya siapkan misalnya untuk tahun 2025-2026 saya sudah selesaikan seluruh jadwal untuk pelayanan bahan khotbah untuk selama 1 tahun ke depan. Sudah selesai. Sekarang saya sedang mengerjakan bahan renungan untuk setiap hari di persekutuan di gereja kami. Kenapa begitu? Karena saya sudah mempersiapkan diri dari segi firman Tuhan. Nah, saudara lihat kemudian ketika krisis terjadi, apa katanya? Akan tahu waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sama dengan ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya tidak bisa bayangkan Nuh mendengar suara saudaranya, iparnya, ponakannya dan lain-lain yang berteriak-teriak minta supaya bisa masuk, tapi sudah terlambat. Itulah yang kita dengarkan hari ini, saudara sekalian. Mari persiapkan diri tentang firman Tuhan, persiapkan diri untuk hidup rohani. Pelihara rekam jejak kita seperti kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Jaga betul hidup kita, tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan, supaya nanti ketika terjadi krisis kita siap
untuk menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman Tuhan ajaib, firman Tuhan luar biasa. Tolong supaya seluruh pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini menyiapkan benih firman Tuhan, minyak itu dalam hidup kami dalam nama Yesus. Dan juga kami betul-betul sudah disiapkan oleh Tuhan, hidup tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan untuk memasuki masa akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.